أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat meneruskan pelajaran kita yang ke-19, yakni logika ke-19. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas pahaman dan ekstensi. Walaupun sebenarnya sering disinggung sebelum ini, tapi kali ini kita akan memasuki pelajaran tersebut secara seksama insyaallah ta'ala. Pahaman dan ekstensi. Sebagaimana namanya, pahaman jelas dapat mudah dipahami bahwa pahaman adalah keberadaan dalam akal. Jadi kata lain dari pahaman adalah keberadaan dalam akal atau ilmu atau gambaran dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ekstensi itu adalah keberadaan di luar pahaman. Jadi kalau kita lihat secara lebih bersifat logika, pahaman adalah keberadaan dalam akal yang diambil dari luar akal, yang diambil dari keberadaan luar akal. Sedangkan ekstensi adalah keberadaan luar akal yang darinya diambil suatu pahaman, atau yang kepadanya bisa diterapkan suatu pahaman. Seperti api ada memiliki dua keberadaan. Api di luar akal, api di dalam akal. Api di luar akal itu disebut ekstensi, keberadaan luar, kepadanya bisa diterapkan suatu pahaman api yang ada dalam akal, atau yang darinya, yakni dari api di luar akal diambil api dalam akal. Jadi api di luar akal itu, atau api di luar akal itulah yang disebut dengan ekstensi. Sedangkan pahaman api, pengertian api, gambaran api yang ada di akal kita disebut dengan pahaman atau ilmu atau gambaran, terserah. Sekali lagi, konsentrasi kita jangan hanya kepada peristilahannya, tetapi kepada maknanya. Jadi setiap kita mempelajari apa-apa dari segala macam disiplin ilmu, yang perlu diperhatikan adalah maksudnya. Kemudian hubungan pahaman dan ekstensi ini adalah kecocokan, yakni kecocokan daripada apa yang dimengerti oleh akal kita dengan keberadaan yang sebenarnya di luar akal, yaitu ekstensinya. Saya rasa ini tidak sulit. Kita teruskan saja ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai pembagian daripada pahaman ini. Jadi ingat bahwa sasaran daripada logika adalah mengurai atau merinci apa-apa yang ada dalam pahaman kita, memberi bagian-bagian, memberikan sudut-sudut pandang, sehingga dengan itu mudah untuk menyusun definisi dan argumentasi. Jadi kalau ada misalnya pembagian luar dan dalam, jadi yang menjadi kalau ada pembagian wujud kepada luar akal dan dalam akal, jadi yang menjadi sasaran utamanya adalah wujud-wujud dalam akal, atau dengan kata lain pahaman, ilmu dan seterusnya. Dilihat dari sudut pandang, apakah pahaman ini
memiliki satu atau lebih ekstensi. Dengan dasar ini maka pahaman dibagi menjadi dua. Yang satu pahaman partikulir, yang lainnya pahaman universal. Pahaman partikulir atau juz'i adalah pahaman yang hanya memiliki satu ekstensi. Sedangkan universal adalah pahaman yang memiliki banyak ekstensi. Banyak yakni dari dua ke atas, yakni lebih dari satu. Ketika dikatakan universal adalah pahaman yang memiliki banyak ekstensi, yakni 2, 3 dan seterusnya. Nah, partikulir ini kadangkala hakiki, kadangkala hubungan. Hakiki yakni sesuai dengan definisinya itu, yaitu memiliki apa? Satu ekstensi. Sedangkan hubungan yakni partikulir hubungan belum tentu satu ekstensi, karena yang menjadi tekanan di sini adalah sebuah pahaman yang dihubungkan dengan pahaman yang lebih luas di atasnya. Apapun bentuk partikulir tersebut, apakah memang betul-betul partikulir atau dia universal, tetapi dihubungkan dengan pahaman yang lebih luas di atasnya, maka ia menjadi partikulir hubungan. Nah, partikulir hubungan ini lebih cenderung kepada makna kata, yakni bukan makna istilah logika, yakni lebih cenderung bermakna partikel gitu, bagian. Contohnya misalnya Ahmad atau manusia. Ahmad memang partikulir hakiki, karena yang kita maksud Ahmad yakni Ahmad anak tetangga sebelah rumah itu ya, bukan Ahmad secara umum. Kalau nama Ahmad secara umum itu masih universal, karena banyak orang memiliki nama Ahmad, jadi ekstensinya masih banyak di luar. Tapi Ahmad anak sebelah itu partikulir. Nah, Ahmad ini memang dia partikulir hakiki, tapi bisa juga menjadi partikulir hubungan, manakala dihubungkan dengan pahaman yang lebih luas di atasnya, misalnya manusia. Karena manusia lebih luas dari Ahmad. Ahmad adalah manusia, tidak semua manusia Ahmad. Kemudian manusia sendiri, jelas dia sendiri adalah apa? Universal, karena memiliki banyak ekstensi. Ada Ahmad, ada Hasan dan seterusnya di luar akal. Akan tetapi manusia ini bisa menjadi partikulir, tapi partikulir hubungan, manakala dihubungkan dengan pahaman yang lebih luas lagi di atasnya, misalnya binatang. Karena semua binatang, semua manusia adalah binatang, tapi tidak semua binatang adalah manusia. Jadi binatang lebih luas dari pahaman manusia. Apa definisi binatang? Binatang adalah benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak. Nah, manusia juga benda berkembang, perasa, yakni kalau dicubit sakit dan seterusnya, kemudian bergerak dengan kehendak dan juga rasional. Tapi kalau manusia hanya kalau binatang hanya berhenti pada bergerak dengan kehendak. Benda berkembang, manusia termasuk benda berkembang dari kecil ke besar, perasa, dicubit sakit, bergerak dengan kehendak, tidak seperti pohon, bergeraknya tidak dengan kehendak, ditiup angin dan seterusnya. Kalau pohon, kemudian kalau binatang bergerak dengan kehendak. Nah, ini cocok untuk manusia juga, sekalipun manusia masih memiliki kriteria lain yang disebut dengan rasional. Nah, dengan demikian maka manusia
bisa menjadi partikuler hubungan. Ini dihubungkan dengan yang lebih luas di atasnya. Sebagaimana saya katakan tadi, dia lebih cenderung kepada makna kata, yaitu partikel. Oke. Sedangkan pahaman universal itu dibagi juga kepada dua, universal sama dan universal beda. Universal sama yakni ekstensi-ekstensinya itu sama, yakni tidak memiliki katakanlah gradasi atau tidak memiliki perbedaan. Seperti manusia sendiri. Manusia ada Ali, Ahmad dan seterusnya. Dia dari sisi kemanusiaan logika, bukan kemanusiaan sosial. Dari sisi kemanusiaan logika, sebab manusia secara logika apa? Binatang rasional. Nah, dari sisi kebinatang rasionalan, dari sisi kebinatang rasionalan itu adalah apa? Sama antara Ali dan Hasan, tidak berbeda. Ini yang disebut dengan universal sama. Sedangkan universal beda itu satu sama lain berbeda, akan tetapi dia masih dicakup oleh pahaman tersebut. Seperti putih. Putih atau yang putih atau benda putih itu memiliki perbedaan dalam ekstensinya. Putihnya kapur tidak sama dengan putihnya manusia, tidak sama dengan putih tulang, tidak sama dengan putihnya air, dan seterusnya. Sekalipun sama-sama putih, sudah tentu putih kapas atau putih kapur, misalnya kapas yang satu dengan kapas yang lain mungkin sama, tapi kebetulan di tempat lain juga ada putih, tapi tidak seperti putih kapas, yakni putihnya air, putihnya kapur, dan seterusnya. Dalam pada contoh-contoh yang demikian ini, yakni yang berbeda ini, dari sisi inilah disebut universal beda. Tapi kalau antara putihnya kapas dengan kapas yang lain, itu bisa dikatakan universal sama. Tapi karena putih juga memiliki ekstensi-ekstensi lain yang berbeda dengan kapas, maka di situ yakni putih ini disebut dengan universal beda. Begitu aja, tidak susah yang sekarang pelajarannya. Nanti mungkin di tempat perhubungan dan seterusnya baru ada sedikit mungkin susah. Kita coba baca naskahnya aja secara cepat. Pahaman dan ekstensi. Sebagaimana telah kami terangkan dalam bab-bab terdahulu, bahwasannya wujud dalam akal merupakan pahaman dari wujud luar akal. Sudah tentu keduanya mempunyai efek yang berbeda. Yani luar akal memiliki efek berbeda, dalam akal juga begitu. Seperti api, naskah seperti api. Di luar akal ia mempunyai efek membakar, menyinari, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam akal ia, yakni api, tidak mempunyai efek tersebut, bahkan mempunyai efek lain, misalnya menakutkan. Wujud dalam akal itulah yang disebut pahaman, sedang wujud luar disebut ekstensi. Jangan lupa bahwa wujud luar dan wujud dalam maksudnya luar akal dan dalam akal. Jadi dalam perbincangan logika sering akal itu nggak disebut wujud luar, wujud dalam gitu aja. Tapi harus diingat bahwa itu maksudnya wujud luar akal dan dalam akal. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan walaupun bukan dengan catatannya, walaupun bukan dengan definisi hakiki. Lihat definisi ilmu dan bab definisi. Dulu dalam definisi ilmu dan nanti dalam bab definisi itu ada
diajarkan kriteria mendefinisi. Nah, definisi di sini ini adalah tidak sesuai dengan kriteria tersebut karena memang ilmu tidak bisa didefinisi. Lihat pelajaran terdahulu mengenai definisi ilmu. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan bahwa pahaman atau mafhum atau ilmu adalah gambar sesuatu dalam akal yang diambil dari hakikat atau wujud sesuatu di luar akal. Pahaman adalah wujud dalam akal yang diambil dari ekstensi gitu. Yang diambil dari wujud luar akal. Naskah misalnya Ahmad, manis, panas, suara ibu, harumnya bunga mawar, dan lain-lain. Jadi kalau kita katakan gambar sesuatu dalam akal, itu bukan harus berbentuk suatu bentuk, model. Tidak demikian. Jadi gambar di sini maknanya adalah gambaran. Jadi gambaran sesuatu, jangan lupa. Jadi bisa berbentuk bebauan, rasa seperti panas, manis, atau suara. Jadi tidak mesti berupa gambar dalam artian bentuk. Ya, gambar ini sebagaimana telah dikatakan tadi lebih cenderung bermakna gambaran. Naskah, sedangkan ekstensi atau misdak, kalau pahaman dalam bahasa Arabnya disebut mafhum. Sedangkan ekstensi sebagai, yakni definisinya, sebagai hakikat atau wujud sesuatu yang kepadanya pahaman bisa diterapkan, atau hakikat sesuatu yang darinya diambil suatu pahaman. Misalnya Ahmad, manis, panas, suara ibu, harumnya bunga, dan lain-lain. Sama contohnya. Pahaman, contohnya juga Ahmad, manis, panas, suara ibu, harumnya bunga mawar, dan lain-lain. Ekstensi juga contohnya Ahmad, manis, panas, suara ibu, harumnya bunga, dan lain-lain. Kenapa contohnya sama? Sebab di sini saya ingin memberikan tambahan pengertian bahwa Ahmad pada dua kriteria di sini berbeda. Jadi Ahmad yang di atas, yakni yang pahaman ada dalam akal. Jadi Ahmad yang kita pahami dalam akal atau harumnya bunga. Sedangkan yang kedua, yang ekstensi, Ahmad dan harumnya bunga yang ada di luar akal. Hubungan pahaman dan ekstensi. Hubungan pahaman dan ekstensi adalah kecocokan pahaman itu sendiri dengan ekstensinya. Misalnya manusia sebagai pahaman berarti binatang rasional. Sedangkan hakikat sesuatu yang kepadanya bisa diterapkan pengertian manusia atau binatang rasional merupakan ekstensinya. Misalnya Ahmad, Ali, Ja'far, dan lain sebagainya. Jadi ya, pahaman manusia adalah binatang rasional. Ekstensi manusia, binatang rasional ini bisa diterapkan kepada ekstensinya. Seperti Ahmad, Ali, dan seterusnya. Perhatian, istilah pahaman dan ekstensi di atas banyak dipakai dalam peristilahan logika dan filsafat. Namun, ada istilah lain yang jarang digunakan. Istilah tersebut adalah ekstensi yang bermakna umum. yakni apa? Sesuatu yang darinya diambil pahaman. Istilah ini tidak hanya mencakup wujud luar, tetapi juga wujud dalam, seperti ilmu panca indera atau hisi dan pengertian tahap pertama. Sebab pengertian tahap pertama diambil dari ilmu panca indera, sedang pengertian tahap kedua diambil dari pengetahuan tahap pertama. Sebagaimana maklum tadi bahwa apa? Bahwa pahaman atau ekstensi, ekstensi adalah yang darinya diambil suatu pahaman, kan gitu. Nah, akan tetapi dari awal kita mengatakan bahwa lawannya adalah ekstensi yang ada di luar akal. Sementara yang diambil darinya suatu pahaman bisa juga berupa pahaman seperti pahaman tahap pertama atau ilmu panca indera.
Sebab dari ilmu panca indera ini masih bisa diambil pahaman lagi. Nah, tapi ini jarang dipakai istilah ini. Jadi yang darinya diambil suatu pahaman umumnya berupa apa? Ekstensi atau wujud luar akal. Tapi bisa juga berupa kadang-kadang yakni berupa wujud dalam akal. Jadi dari satu pahaman ditarik pahaman berikutnya gitu. Diambil pahaman berikutnya. Naskah. Pembagian pahaman. Pahaman dilihat dari segi ekstensinya dibagi menjadi dua. Jadi memiliki satu atau lebih ekstensi. Sebab pahaman terkadang mempunyai satu ekstensi saja, sedang yang lain tidak. Dengan demikian pahaman dibagi menjadi dua, partikulir dan universal. Pahaman partikulir atau juz'i adalah pahaman partikulir adalah suatu pahaman yang mempunyai satu ekstensi. Seperti pahaman Ahmad anak sebelah ya. Jakarta, Indonesia, buku ini dan lain-lain. Buku ini. Jadi buku ini ada pengertiannya, ada pahamannya. Di luar akal satu saja buku ini. Naskah pahaman partikulir dibagi menjadi dua, hakiki dan hubungan. Partikulir hakiki adalah yang sesuai dengan definisi di atas seperti pahaman Ahmad dan lain-lain. Partikulir hubungan adalah suatu pahaman yang dihubungkan dengan pahaman yang lebih luas. Misalnya Ahmad dihubungkan dengan manusia dan lain-lain. Jadi Ahmad di samping partikulir hakiki juga partikulir hubungan. Perhatian. Partikulir hubungan ini kadangkala partikulir hakiki seperti Ahmad. Apabila kita memandang secara mandiri. Partikulir hubungan ini kadangkala partikulir hakiki seperti Ahmad. Penjelasannya, apabila kita memandang secara mandiri, maka ia adalah pahaman partikulir hakiki. Tetapi kalau kita lihat Ahmad, kemudian kita hubungkan dengan pahaman yang lebih luas, misalnya manusia, maka ia menjadi pahaman partikulir hubungan. Jadi partikel, bermakna partikel. Dan kadangkala partikulir hubungan berupa pahaman universal. Misalnya manusia. Pada hakikatnya manusia adalah pahaman universal. Karena ia mempunyai ekstensi lebih dari satu. Seperti Ahmad, Ali, dan yang lain. Akan tetapi karena kita menghubungkannya dengan pahaman yang lebih luas. Misalnya binatang. Maka ia menjadi partikulir hubungan. Begitu juga kalau kita menghubungkan binatang dengan benda hidup dengan benda, dan seterusnya. Maka pahaman-pahaman universal tersebut menjadi pahaman partikulir hubungan. Jadi menjadi bermakna partikel. Di sini ada manusia, kemudian binatang, di atasnya lagi apa? Benda hidup, benda berkembang misalnya, atau benda itu sendiri. Di atas manusia ada binatang. Sebab tidak semua binatang manusia, tapi semua manusia binatang. Di atas binatang ada benda berkembang. Sebab tidak semua benda berkembang binatang, tapi semua benda berkembang binatang. Sebab selain binatang, benda berkembang masih ada lagi, yakni pepohonan. Di atas benda berkembang ada benda, karena benda di samping berkembang ada yang tidak berkembang seperti batu, gitu. Pahaman universal. Yang kedua, pahaman universal. Pahaman universal adalah suatu pahaman yang mempunyai banyak atau lebih dari satu ekstensi. Misalnya manusia, binatang, buku, rumah, sekutu Tuhan, dan lain-lain. Nah, nanti ada keterangan tambahan. Perhatian. Pahaman universal ini tidak harus memiliki ekstensi yang nyata. Yakni boleh jadi hanya dalam misal, jadi dalam permisalan akal saja maksudnya. Sebab kadangkala akal memahami suatu pahaman universal tanpa mengambil dari ekstensi-ekstensi yang nyata atau ada.
Bahkan akal hanya mentakdirkan atau memisalkan saja dalam akal pikiran. Seperti ekstensi-ekstensi yang banyak yang bisa diterapkan kepadanya, ekstensi-ekstensi tersebut pahaman universal yang dipahaminya. Jadi akal hanya mengumpamakan ekstensi-ekstensi yang banyak yang bisa diterapkan kepadanya, ekstensi-ekstensi tersebut yang bisa diterapkan kepada ekstensi-ekstensi tersebut apa? Pahaman universal yang dipahaminya. Perhatian, pahaman universal ini tidak harus mempunyai ekstensi yang nyata, yakni boleh jadi hanya dalam alam misal, yakni alam permisalan. Alam misal di sini bukan alam misal filsafat, tapi alam permisalan, perumpamaan, naskah. Sebab kadangkala akal memahami suatu pahaman universal tanpa mengambil dari ekstensi-ekstensi yang nyata atau ada. Bahkan akal hanya mentakdirkan atau memisalkan saja dalam akal pikiran ekstensi-ekstensi yang banyak yang bisa diterapkan kepada ekstensi-ekstensi tersebut pahaman universal yang dipahaminya. Misalnya sekutu Tuhan nggak ada, di luar nggak ada, ekstensinya nggak ada. Tapi akal bisa memahami sekutu Tuhan itu apa dan bisa banyak. Misalnya sekutu Tuhan dalam mencipta, mengatur rezeki, sekutu Tuhan dalam segala hal bisa dipahami secara akal. Jadi akal bisa memahami. Tapi akal juga mengatakan bahwa ini mustahil adanya. Jadi mustahil keberadaannya di luar akal. Naskah misalnya sekutu Tuhan atau perkumpulan atau pertemuan antara dua hal yang bertentangan. Dulu masih ingat kan, pertentangan adalah apa? Dua hal yang tidak bisa bertemu dalam satu ruang, waktu, dan sisi pandang. Jangan lupa. Dan lain sebagainya naskahnya. Pahaman universal, masih naskah. Pahaman universal kadangkala juga hanya mempunyai satu ekstensi pada hakikatnya. Namun akal memahaminya sebagai pahaman universal. Jadi pada perhatian pertama apa? Bahwa universal ini kadangkala tidak memiliki ekstensi sama sekali. Nah, tapi pada perhatian kedua apa? Bahwa universal kadangkala memiliki satu ekstensi. Nah, kenapa dibilang universal? Jawabannya adalah karena memang pahaman tersebut itu memang pahaman universal. Yakni apa? Yakni akal memahaminya dia sebagai pahaman universal. Baru kemudian adanya dalil yang menunjukkan kepada kita, atau setidaknya sekarang ini itu dijumpai hanya satu. Seperti Tuhan. Tuhan pengertiannya apa secara akal? Tuhan ini yang mencipta. Nah, di dalam kata Tuhan atau pahaman Tuhan atau kata pencipta atau pahaman pencipta tidak tercakup makna satu. Siapapun pencipta, bentuk bagaimanapun bentuknya, rupanya, banyaknya, jumlahnya, tidak tercakup di dalam kata atau dalam pahaman Tuhan. Nah, baru nanti dengan adanya argumentasi, maka dikatakan Tuhan hanya satu. Oleh karena itu, dalam mazhab Ahlul Bait, selama orang belum memiliki argumentasi, sekalipun sederhana, terhadap esanya Tuhan, maka dia dalam istilah ilmu kalam, teologi, disebut sebagai muslim saja, belum mukmin. Nah, yang mukmin adalah apa? Yang memiliki argumentasi. Sebab kenapa? Karena kalau Tuhan itu memang mengandungi makna satu atau esa, maka tidak mungkin ada orang yang mengatakan dua, tiga, dan seterusnya. Gitu. Yang kedua, yakni hal lain yang termasuk pada perhatian kedua, yakni
yang memiliki satu ekstensi, tapi bukan di atas dasarkan kepada argumentasi sebagaimana Tuhan tadi, tapi di atas dasarkan kepada kenyataan, setidaknya kenyataan sementara. Seperti bumi tidak tercakup di dalamnya artian atau pengertian satu, tapi untuk sementara ini, setidaknya untuk sementara ini, bumi yang kita lihat hanya satu. Kita belum punya bukti ada bumi lain di angkasa sana. Tapi pengertian bumi apa? Bumi tidak mengandungi makna satu. Tidak sama dengan Indonesia, Ahmad, buku ini, Gunung Semeru. Nah, itu memiliki, di dalam kata-kata tersebut memiliki artian satu. Tapi bumi enggak memiliki artian satu. Gitu. Ini perhatian kedua. Oke, naskah. Pahaman universal kadangkala juga hanya mempunyai satu ekstensi pada hakikatnya, namun akal memahaminya sebagai pahaman universal. Dalam hal ini, akal tidak melakukan kesalahan dan pahaman universal itu pun tidak rusak. yakni tidak rusak kemudian menjadi partikulir. Naskah misalnya pahaman tentang Tuhan atau pencipta. Tuhan atau pencipta mempunyai pengertian universal, yaitu sesuatu yang menciptakan alam ini maksudnya. Apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya. Maka dari itu untuk mengatakan bahwa Tuhan itu satu memerlukan argumen. Dan seandainya tidak memerlukan argumen, maka tidak akan ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 2, 3, dan seterusnya, sebagaimana yang kita dengar dari pengakuan-pengakuan mereka itu. Tapi ingat bahwa masih ada lagi satu perhatian. Yang kedua ini, cabang keduanya, yaitu yang yang tidak di atas dasarkan kepada argumentasi, tetapi kepada kenyataan setidaknya untuk sementara, seperti bumi gitu. Naskah pahaman universal dibagi menjadi dua bagian, universal sama dan universal beda. Satu, universal sama atau mutasawi atau mutawati dalam bahasa Arab adalah pahaman universal yang ekstensi-ekstensinya satu sama lain sama. Misalnya manusia. Penjelasannya sudah tadi bahwa manusia adalah binatang rasional. Dilihat dari kebinatang rasionalan, satu sama lain sama. Tingkatan rasionalnya, misalnya dalam artian kecerdasan mungkin beda, tinggi tubuhnya beda, warna kulitnya beda. Tapi dilihat dari binatang rasional sama. Apa rasional? Rasional yakni bisa menyimpulkan kesimpulan universal. Sudah gitu aja. Dua, universal beda atau tafawud atau musyakkik, lebih umum musyakkik disebutnya. Adalah pahaman universal yang ekstensi-ekstensinya satu sama lain berbeda. Misalnya benda putih, wujud dan lain-lain. Benda putih itu apa? Memiliki perbedaan. Putih kapur, kapas, air, putih kulit orang, manusia kulit manusia, lain-lain berbeda. Yani antara putih kapur, putih kapas, putihnya air dan putihnya manusia atau putih tulang itu memiliki perbedaan. Putihnya kertas juga. Wujud juga begitu, wujud memiliki perbedaan. Makanya dikatakan ada gradasi wujud. Naskah, benda putih bisa diterapkan pada awan, air, kapur, salju, dan lain-lain yang diantara mereka terdapat perbedaan, yaitu dari segi putihnya. Jadi perbedaan tersebut harus dari pengertian itu sendiri, pahaman universal itu sendiri. Dalam hal ini putih. Naskah, yaitu dari segi putihnya. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Kalau tidak mau dibilang lebih kuat, walhasil yang penting berbeda gitu. Sebab
lebih kuat dilihat dari mana, ntar bilang begitu. Naskah dan yang lain lebih lemah. Anggap ini tidak terlalu tepat. Walhasil yang dimaksudkan adalah apa? Berbeda. Naskah berbeda dengan manusia yang tidak bisa salah satu ekstensinya dikatakan lebih baik, kuat, lemah kemanusiaannya, atau kebinatangan rasionalannya, atau kebinatang rasionalannya. Dan kalau terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut terdapat di luar kemanusiaannya. Kemanusiaan bukan sosial nih ya, kemanusiaan logika. Semacam tinggi rendahnya, pandai tidaknya, sabar tidaknya, dan lain-lain. Perhatikan diagram di bawah ini, berikut ini. Pahaman bercabang menjadi dua, partikulir dan universal. Partikulir bercabang menjadi dua, hakiki dan hubungan. Universal bercabang menjadi dua, beda dan sama. Sampai di sini dahulu perjumpaan kita pada logika yang ke-19 ini. Semoga dapat memberikan tambahan informasi untuk teman-teman, dan semoga Allah mengampuni kesalahannya serta menunjukkan kepada kita kalau ada kesalahan, dan memberikan kekuatan juga untuk meninggalkannya. Dan kalau memang ada kebenarannya dan memang benar, mudah-mudahan Tuhan meneguhkan dalam hati kita dan memberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Demi kesucian, demi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesucian Rasulullah dan ahlul baitnya, salawatullahi alaihim ajma'in, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.